Selamat pagi saudara. Senang sekali Sapa Malang kembali menyapa Anda. Masih bersama saya dengan Nadifa Rahma. Nah saudara, sekarang ini tinggal menghitung hari saja ya bahwa setelah ini akan ada libur panjang. Libur panjang ini bersamaan dengan libur sekolah, libur Natal, dan juga menyambut Tahun Baru. Nah, setiap tahunnya Kota Batu ini juga menjadi jujukan wisatawan, tempat untuk berwisata. Nah, untuk itu Kota Batu sendiri ini juga bagaimana persiapan pengamanannya dan juga objek-objek vital. Pengamanannya seperti apa, apalagi sekarang ini juga mendekati Natal agar ibadah Natal ini juga berjalan kondusif, aman, dan nyaman. Nah, untuk itu kita langsung saja berdiskusi di sini di studio Kompas TV Malang sudah hadir Wakapolres Batu, Kompol Danang Yudanto. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya, kalau Pak Danang sendiri ini siap menyambut liburan atau siap menjaga Kota Batu ini, Pak? Tentu saja apapun itu kegiatan masyarakat, kita siap untuk menjamin kelancarannya, kemudian keamanannya, kemudian yang tidak kalah penting adalah kenyamanannya. Oke, keamanan dan kenyamanan yang mungkin paling penting juga Paling ya. penting. Apalagi Kota Batu ini kan menjadi jujukan wisatawan. Kalau Betul. dilihat-lihat kan setiap tahunnya banyak sekali wisatawan, apalagi yang dari kota-kota sekitar begitu ya, dari sekitar Kota Batu, Kota Malang, Surabaya, Kediri dan sekitarnya. Kalau liburan ini ke Kota Batu, saudara. Jadi di sini kan Polres Batu juga harus menyiapkan begitu ya pengamanan-pengamanan. Nah ini langsung saja ya kita saudara, bagaimana sih kalau dari Polres Batu sendiri pengamanan untuk Nataru ini sudah sejauh apa, Bapak? Baik, jadi sebenarnya bukan Polres Batu saja sih, karena di sini ada wilayah yang interkoneksikan, yaitu wilayah Malang Raya, ada Polresta Malang Kota, kemudian ada Polres Kabupaten Malang, yang tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita bicara terkait dengan pengelolaan entah itu pengamanan kegiatan masyarakat, apalagi ini kaitannya dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Kita sudah persiapan jauh-jauh hari, mulai kita mengecekkan jalur, kondisi jalan raya, kemudian fasilitas-fasilitas apa yang kira-kira nanti digunakan oleh masyarakat, termasuk kita hari Senin kemarin tanggal 9 Desember kita mengadakan rapat koordinasi eksternal yang itu melibatkan stakeholder terkait Semalang Raya, dari pihak TNI, pihak kepolisian, kemudian OPD terkait, dari pihak-pihak FKUB, kemudian dari perwakilan-perwakilan gereja dan PHRI, semua secara simultan kita kumpulkan untuk menyampaikan apa sih dari tren-tren tahun kemarin, apa yang menjadi kendala yang mungkin sudah terselesaikan namun belum maksimal, dan apa kendala-kendala baru yang muncul dari tren pelaksanaan pada tahun kemarin. Dari hal itu, karena kita harus merumuskan suatu kebijakan atau suatu strategi itu berdasarkan data. Kemarin itu kita ibaratnya seperti belanja masalah lah. Belanja masalah, kita brainstorming untuk bisa memetakan masalah-masalah apa yang kita dapati. Akhirnya adanya jalur-jalur yang sebenarnya ada tapi tidak pernah dilalui, karena masyarakat selama ini tidak tahu bahwasanya ada jalur-jalur alternatif yang pemandangannya lebih bagus. Di situ ada, kalau bahasa anak sekarang itu hidden gem, ya, tempat-tempat ngopi yang bagus, udaranya sejuk, tapi tidak pernah dilalui, padahal di situ lebih lancar harusnya. Karena apa? Karena masyarakat tidak tahu. Ya, ini pada tahun ini yang kita akan maksimalkan supaya masyarakat ini bisa tersebar sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama. Tidak menutup kemungkinan di tahun depannya lagi mungkin jalur-jalur alternatif itu akan menjadi hidup perekonomiannya. Karena apa? Karena ada pengalaman experience dari masyarakat ketika libur Nataru pada tahun ini, mereka datang ke tempat-tempat itu, ke jalur-jalur alternatif itu. Terus kemudian juga kita sudah petakan selain jalur macet, kemudian kita petakan juga jalur-jalur yang rawan bencana. Yang rawan bencana ada di beberapa titik, kita sudah siapkan koordinasi kemarin dengan BPBD kaitannya dengan alat-alat berat, kemudian peralatan yang digunakan manakala nanti ada tanah longsor, kemudian ada pohon tumbang, sudah kita siapkan, termasuk dengan Dinas Kesehatan dari Kota Malang, Kabupaten Malang maupun dari Kota Batu sendiri, yang mereka sudah mensiagakan personil untuk penanganan medis kaitannya dengan kebutuhan medis masyarakat ketika libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga relawan kita libatkan juga, ada dari PSC 119, kemudian dari teman-teman yang lain, dari relawan-relawan yang lain, ada relawan Malang Barat dan lain-lain. Kemudian nanti akan kita libatkan untuk
semakin banyak pihak yang kita libatkan, tentunya pekerjaan ini akan semakin ringan karena tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang nanti membutuhkan layanan di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda-beda. Jadi ketika kita melibatkan banyak personil, tentunya kita akan lebih mudah untuk bisa menjangkau masyarakat. Terus kemudian juga kita membuat pos baru, jadi kita punya pos polisi baru ini di depan Batu Town Square, Mbak. Jadi kemarin sudah kita berdayakan untuk melaksanakan rapat koordinasi eksternal yang barusan saya jelaskan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya di situ adalah pos wisata, karena itu interkoneksi dari mulai Jalan Patimura, Jalan Diponegoro, turun ke bawah, ada Jalan Wukir juga, simbol-simbol kemacetan, tapi kita kemas itu adalah pos wisata. Karena nantinya di situ adalah jalur-jalur keramaian untuk pejalan kaki, jalur pedestrian. Di situ ada restoran-restoran yang sudah kita kenal, karena kalau sebut nama katanya promosi ya, nggak boleh ya. Restoran-restoran yang menjadi favorit dari pengunjung di Kota Batu, juga area sudah diperbaiki. Kemungkinan itu nanti bisa jadi semacam kayu tangannya Kota Batu lah. Oleh karena itu sarana prasarana untuk mendekatkan layanan kepolisian ke lokasi tersebut sudah kita siapkan mulai sekarang untuk antisipasi di tahun depan. Lokasi itu kan menjadi hotspot di Kota Batu untuk terkait pariwisata. Juga kemudian terus kita sudah kita menggandeng, jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan data. Strategi yang saya jelaskan tadi. Kita menggandeng ada pakar transportasi dari Universitas Brawijaya, Pak Hendy, untuk sama-sama kita rumuskan, kita evaluasi, kemudian kita tentukan strategi apa untuk mengurai kemacetan. Tentunya nanti kalau saya jelaskan detail mungkin akan memakan waktu yang terlalu panjang ya, seperti itu. Intinya sudah ada langkah-langkah kita yang dibantu dengan pihak akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, pakar transportasi, sehingga harapannya nanti strategi-strategi tersebut bisa kita aplikasikan ketika nanti terjadi kepadatan, sehingga masyarakat bisa melaksanakan liburan Natal dan Tahun Baru walaupun tetap akan padat, tapi paling tidak padat yang menggembirakan, menyenangkan, dan begitu ya. menyenangkan, gitu. Oke, walaupun macet tapi nggak apa-apa, yang penting senang gitu kan. Karena kadang-kadang macet itu orang memang kadang-kadang kalau nggak macet, liburan kok nggak macet gitu. Kayak hari gitu biasa ya, gitu loh. Kok sepi ya gitu loh. Tapi ketika macet kok macet ya gitu. Oke, berarti macet yang menyenangkan. Macet yang menggembirakan, seperti itu. Karena memang kan inginnya berwisata, betul, gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, karena Kota Batu ini kan juga sebagai kota wisata, pasti wisatawan tuh akan ke tempat-tempat wisata kayak gitu kan. Nah, kalau dari Bapak sendiri apakah sudah ada perencanaan misalnya di tempat-tempat wisata tersebut diberi pengamanan ekstra atau bagaimana? Nah, itu bagaimana Bapak untuk persiapannya? Jadi ketika rapat koordinasi kemarin, termasuk yang kita hadirkan adalah pengelola dari tempat-tempat wisata tersebut. Kita mengundang itu sudah kita jelaskan karena sebelumnya kita sudah survei, kita sudah kita sudah simulasikan, kita sudah memberikan masukan ke mereka terkait dengan poin-poin apa yang harus dibenahi ketika nanti Nataru supaya kegiatan masyarakat itu berjalan lancar. Misalnya untuk rekayasa lalu lintas yang nantinya akan kita berdayakan di lokasi wisatanya mereka. Atau mungkin rekomendasi pemindahan atau penambahan lokasi parkir atau penggeseran lokasi keluar masuk dari objek wisata itu kemarin sudah kita sampaikan kepada pengelola-pengelola tempat wisata tersebut. Namun supaya untuk memastikan dan untuk membantu mereka sendiri, karena mereka juga ada pengamanan dari swadaya mereka, dari internal mereka, kita akan tempatkan petugas-petugas kami dibantu dengan Disub, kemudian lengkap dengan Disub, BPBD, kemudian ada petugas medis juga, ada dari TNI juga, untuk sama-sama kita membuat semacam pos pengaman di depan situ. Jadi ketika nanti sudah eskalasinya meningkat atau arus lalu lintas sudah padat, kita akan bantu atau kita akan take over, kita laksanakan strategi-strategi rekayasa lalu lintas, traffic engineering yang saya sudah sampaikan tadi, yang dikonsepkan bersama dengan pakar transportasi dan juga dengan OPD terkait, kita bisa aplikasikan di situ. Jadi gambaran kecilnya adalah
nggak akan sulit nanti nyari polisi ketika nanti ada macet di situ, karena di mana-mana ada polisi. Oke, berarti memang sudah disiapkan begitu Sudah ya. disiapkan. Apalagi yang bisa di-highlight di sini adalah kolaborasi tadi Kolaborasi, ya. Tidak hanya dari Polres Batu tapi juga dari sekitar ya, Polres Malang, Betul. kabupaten dan juga tempat-tempat wisata. Tadi Betul. juga sudah di briefing gitu Betul, ya betul. untuk awalnya. Nah, tadi kan juga tempat wisata ini kan perlu diberi pengamanan. Nah, ini kan liburan juga tidak hanya libur panjang tapi juga akan menyambut ibadah Natal juga ya, Ya. di tanggal 25 nanti. Nah, untuk itu juga perlu ada penjagaan objek-objek vital. Nanti akan kita sambung setelah ini ya, Oke. Bapak. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Malang.